Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenar Maesa Galihayu Rakasiwi dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas B02. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman pribadi saya yang berhubungan dengan esensi komunikasi. Yang pertama adalah aksioma. Di sini saya memilih aksioma we cannot not communicate, yang artinya bahwa kita tidak bisa jika tidak berkomunikasi. Maksud dari ungkapan tersebut yaitu bahwa seluruh perilaku kita itu bisa disebut dengan komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Cerita saya dimulai ketika saya berkunjung ke rumah teman saya. Di sana, saya menyempatkan diri untuk Zoom meeting dikarenakan pada waktu itu sedang berlangsungnya kelas. Sementara teman saya, dia itu hanya duduk di kasur dengan memasang raut wajah yang sedih, murung, dan dia itu tidak berbicara dengan teman saya yang lainnya. Dan dia itu selalu bolak-balik menjawab chat dari pacarnya sambil meneteskan air mata. Dari kejadian tersebut, saya langsung menyadari bahwa dia sedang ada masalah dengan pacarnya. Saya menghubungkan pengalaman ini dengan aksioma we cannot not communicate karena apa yang teman saya lakukan itu termasuk dalam komunikasi. Komunikasi yang teman saya lakukan yaitu secara nonverbal yang ditunjukkan ketika dia duduk di kasur dengan memasang muka sedih dan murung dan selalu bolak-balik menjawab chat dari pacarnya sambil meneteskan air mata. Dari situ, saya langsung menyadari bahwa dia sedang ada masalah dengan pacarnya. Di sisi lain, pengalaman ini masuk dalam aksioma we cannot not communicate karena teman saya tidak bermaksud dan tidak menyadari tentang hal-hal yang dia komunikasikan tadi. Esensi komunikasi yang kedua adalah miskonsepsi. Di sini saya memilih miskonsepsi communication solve all problems, yang artinya bahwa komunikasi bukan bagian atau obat dari segala masalah. Akan tetapi komunikasi adalah alat untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan upaya mengatasi masalah. Cerita pengalaman saya yang berhubungan dengan miskonsepsi ini terjadi pada saat kisah cinta monyet saya bersama mantan pacar saya dahulu. Jadi sesaat setelah hubungan kita berakhir, mantan pacar saya ini bercerita kepada teman perempuan saya tentang berakhirnya hubungan kita. Pada saat mantan saya ini bercerita kepada teman saya itu, dia menceritakan secara melebih-lebihkan hingga menuju kepada membalikan sebuah fakta. Jadi dia bercerita kepada teman saya bahwa hubungan kita berakhir karena saya yang terlalu egois. Padahal secara nyata hubungan kita berakhir dikarenakan mantan pacar saya ini berselingkuh di belakang saya. Disitulah teman saya berpikir bahwa sayalah yang bersalah dan dia pun memarahi saya karena saya terlalu egois. Pada saat itu juga saya pun menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi. Dia pun mengerti, meminta maaf, serta memeluk saya karena dia telah memarahi saya tadi. Saya menghubungkan pengalaman saya ini dengan miskonsepsi communicate solve all problems karena dengan pengalaman saya ini terlihat bahwa dengan berkomunikasi menceritakan hal yang sebenarnya terjadi kepada teman saya itu dapat mengatasi masalah. Pada dimana teman saya yang awalnya tidak mengetahui hal yang sebenarnya terjadi, namun setelah saya menceritakan hal-hal tersebut, dia pun mengerti dan meminta maaf kepada saya karena dia telah memarahi saya. Esensi komunikasi yang ketiga adalah karakteristik atau prinsip. Di sini saya memilih karakteristik communication is affected culture, yang artinya bagaimana kita menginterpretasikan pesan yang kita sampaikan bergantung kepada budaya kita. Keragaman budaya seperti ras, etnis, bahasa, gender, bahkan umur sangat mempengaruhi makna yang kita sampaikan. Cerita saya yang berhubungan dengan karakteristik communication is affected by culture, yaitu pada saat saya berkenalan dengan seorang pria yang tampan dan ternyata dia berasal dari Jawa Barat. Pada suatu hari saya bercerita kepada dia bahwa saya baru saja membeli buah pisang, akan tetapi saya menyampaikannya dengan bahasa daerah saya yaitu bahasa Jawa yang menyebutkan buah pisang adalah gedang. Nah, dia mengira bahwa saya itu membeli buah pepaya. Dia pun kaget ketika saya mengirimkan foto bahwa saya baru saja membeli buah pisang. Dari situ kita baru tahu bahwa kata gedang dalam bahasa Sunda dan bahasa Jawa itu memiliki makna yang berbeda. Saya menghubungkan pengalaman saya ini dengan karakteristik communication is affected by culture karena saya dengan pria ini berasal dari suku yang berbeda dengan bahasa yang berbeda pula.
Pada saat saya menyampaikan bahwa saya baru saja membeli buah pisang dengan menggunakan bahasa Jawa, disitulah penginterpretasian pesan ditangkap berbeda oleh dia, dikarenakan bergantung terhadap budaya kita. Yang dimana kalau gedang dalam bahasa Jawa itu berarti buah pisang, sementara di bahasa Sunda, gedang itu berarti buah pepaya. Sekian dari saya, terima kasih.